Jadi di akhir 2008 itu saya bankrupt, Pak Margo. Sampai boleh dibilang saya tidak bisa membayar uang sekolah anak saya. Waktu itu anak saya masih sekolah 1, yang 1 lagi masih baby. Kalau orang punya yang mindset positif, orang yang punya respon yang positif, pasti dia bisa lewatin segala tantangan itu. Salam properti, salam sehat. Nih hari ini saya lagi mau ngobrol nih dengan Pak Clement Prancis. Siapa yang nggak kenal beliau nih? Beliau itu sangat aktif sekali di industri broker properti. Hari ini aja nih saya lagi mau ngobrol sama dia, posisi dia lagi nganter showing buyer nih, lagi ada di mobil nih. Di sibuknya beliau, meeting terus. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol, mau minta waktunya sedikit deh. Nah, Pak Clement Prancis ini sekarang menjabat sebagai owner dari 3 kantor broker properti, ya. Samping Plus Kebayoran, samping Plus Kelapa Gading, sama samping Plus Bekasi. Jadi 3 kantor nih. Dan beliau juga sekarang diamanahkan menjabat sebagai Ketua DPD Arebi DKI Jakarta. Nih di waktu kesibukannya beliau saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau nih. Pak Clement, apa kabar? Selamat siang Pak Margo, terima kasih nih atas undangannya nih untuk wawancara nih, untuk ya luar biasa nih Pak Margo. ini ngomong-ngomong Bapak ternyata di industri broker itu nyaris 22 tahun ya Pak ya. Cukup lama juga ya, bukannya betul, senior, ini super betul, senior Pak. Nih. Jadi udah makan asam garamnya nih. Ceritain dong Pak, kenapa sih Bapak bisa terjun ke industri broker nih Pak? Oke, sebenarnya begini Pak Margo, saya jujur di tahun saya ingat sekali waktu saya masih kuliah di Australia, di Western Australia, di Perth. Itu 2 tahun sebelum saya balik, jadi saya kembali ke Indonesia itu tahun 97. Tetapi di tahun 95 waktu itu karena saya punya teman banyak anak-anak Indo, anak-anak Malaysia di sekolahannya saya. Jadi ada satu waktu teman saya orang Malaysia mencari properti, Pak. Nah, kebetulan saya punya akses dengan anak orang Indonesia yang orang tuanya mau jual properti di Australia. Nah, akhirnya saya info ke teman saya Malaysia ini bahwa orang tua dari teman saya nih mau jual properti nih di daerah ini. Kebetulan yang dicari di daerah yang teman saya punya nih, yang mau dijual nih. Nah, singkat cerita, teman saya Malaysia ini lihat rumah dan suka dan langsung negosiasi nih Pak Margo, langsung negosiasi dengan orang tua dari teman saya ini. Dan kebetulan kalau di Australia itu kan cukup ketat, Pak Margo. Jadi kita kalau agent yang tidak punya license itu kita tidak bisa terima komisi. Nah, akhirnya orang tua dari teman saya ini, udahlah Clement, saya kasih kamu yang terbaik aja lah komisi, karena kamu kan yang kenalin gitu. Waktu itu saya belum kepikir masuk industri properti, Pak Margo. Tapi satu hal, saya bilang ke teman saya dan ke orang tuanya, ya tante, nggak apa-apa tante, Clement terima aja tante, yang penting semuanya jodoh dan rumahnya tante bisa kejual, saya bilang. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan. Dan lumayan Pak Margo, waktu itu saya dapat komisi di tahun 95 itu 1.500 Aussie dolar. 1.500 Aussie dolar. Karena nilainya itu waktu itu 350.000. Nah, 350.000 Aussie. Nah, setelah itu saya kembalilah tahun 97. Saya coba cari pekerjaan. Ternyata saya coba nge-apply ke bank pada tahun 97 itu industri perbankan itu lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi saya coba mau mengadu nasib nih, namanya lulusan dari luar negeri, mau mengadu nasib ke
perbankan yang waktu itu sangat terkenal, yaitu Citibank. Dan saya coba ajuin lamaran saya ke sana, dan saya dipanggil, dan ternyata begitu saya diinterview dari pihak Citibank, saya ditawarin pekerjaan sebagai telemarketing officer, Pak Mago. Saya tanya, Pak, gajinya saya berapa sebulan, Pak? Jadi di tahun 97 itu bapaknya bilang, Pak, gajinya Bapak 500.000, Pak Mago, satu bulan. 500.000. Sejarah itu ya, sejarah. Iya, sejarah. 500.000. Udah gitu, seminggu kemudian, calon mertua saya datang ketemu saya. Pas waktu saya nganterin istri saya pulang. Clement, mau buka nggak? Dia bilang, property agent nih baru masuk, dia bilang, ke Indonesia di tahun 97, yaitu waktu itu Ray White waktu itu masuk. Kebetulan mertua saya cukup kenal dengan foundernya Ray White, mertua saya itu, dan saya bilang, saya nggak ada pengalaman, tapi saya coba ya, Pak, Om, saya bilang. Singkat cerita, saya coba kontak ke teman-teman saya yang di Australia. Nah, teman-teman saya yang di Australia bilang, boleh, gue gabung sama lu, dia bilang. Tapi dengan syarat, dia bilang, karena teman-teman saya kebanyakan tinggal di selatan. Teman saya bilang, boleh, tapi saya tidak mau buka di daerah utara, Kelapa Gading. Kenapa? Dia bilang, kejauhan gua nanti kalau gua mantau company-nya, katanya. Ya, singkat cerita, ya udah terbentuklah waktu itu berempat. Jadi saya dengan calon istri saya, dengan dua partner saya, yaitu teman saya dari Australia gitu. Bikinlah tahun 98 itu kami buka di Ray White Pejaten. Jadi Ray White dulu ya? Ngambil master franchise dulu ya? Ray White dulu, ya. Ya, Ray White di Pejaten, dan ternyata pas waktu kami mau buka itu terjadilah kerusuhan di bulan Mei. Iya, tapi satu hal yang saya lihat, saya masuk pas waktu itu, saya buka office saya itu bulan Agustus, Pak Mago. Jadi pada saat itu ekonomi Indonesia lagi gonjang, yang dimana saya ingat sekali bunga bank itu bisa sampai 60%. Dolar itu melambung tinggi langsung. Dari waktu itu cuma 2.400, ya 2000-an bisa nyampe berapa belas ribu gitu. Wow. Dan jujur tidak banyak pembeli waktu itu. Tapi satu hal saya tahu, saya punya nature adalah marketing. Saya pas bergabung dengan Ray White, waktu itu saya coba dari database, dari network, namanya baru pulang dari luar negeri, network nggak punya, tapi teman-teman saya punya network juga banyak. Lewat orang tuanya mereka, kami dikenalkan ke beberapa konsumen, beberapa klien. Dan jujur, bukan suatu hal yang mudah, Pak Mago, untuk masuk di industri broker di Indonesia ternyata. Kalau di Australia itu kan hukumnya sudah jelas, Pak Mago. Betul. Udah tertata rapi, Anda tidak boleh terima komisi kalau Anda tidak punya license. Ternyata di Indonesia itu seperti masuk ke hutan rimba, Pak Mago. Jadi saya harus membabat sendiri hutan itu. Saya tidak tahu ujungnya hutan ini apa gitu. Jadi ibaratnya saya harus berjuang sendiri gitu. Saya harus berjuang sendiri bagaimana saya survive di office properti ini. Dan jujur, dengan idealisnya saya, waktu saya di Australia, saya mau bawa ke Indonesia, tidak bisa, Pak Mago, mentok. Dengan hukumnya Indonesia tidak bisa gitu. Jadi pada saat itu saya sempat struggle 1 tahun 2 tahun. Waktu saya di Ray White gitu. Jadi untuk dengan membawa idealisnya di Australia gitu. Dengan begini, begitu, sistem begini, ternyata setelah saya sadarin setelah 3 tahun, oh ternyata di Indonesia ini industri broker ini tidak bisa tertata dengan rapi. Ya udah,
Lu mau satu listing aja bisa dipegang bisa 10 orang. Gitu. Dan pokoknya siapa yang kuat, siapa yang pinter, dia yang bisa jualan gitu. Dengan kondisi apapun juga. Kalau dia punya akses kemanapun juga, sampai saya kaget waktu itu. Tukang jaga minta komisi lah, tukang jaga rumah. Satpam minta komisi lah. Warung di depan minta komisi lah. Wah, tuh saya bilang. Dan jujur, saya sempat frustasi, Pak Mago, untuk masuk ke dunia. Ya, sempat ya. Jadi, setelah saya 3 tahun ke Rewide itu, 3 tahun apa 4 tahun, partner saya bilang, Clement, ini company kita jual aja nih. Kita jual aja deh, dia bilang. Tapi satu hal ya, pada saat kita udah ketemu investor yang mau beli nih, bisa dibayangin nggak Pak Mago? Salah satu pembeli itu, yang mau beli itu tidak datang untuk tanda tangan. Untuk, kita udah sepakat ke notaris. Kenapa tuh? Company, saya nggak tahu gitu, dia nggak datang gitu. Partner satu lagi datang gitu. Singkat cerita, kan jual company itu tidak berhasil Pak Mago, batal. Akhirnya teman saya bilang, Clement, udah deh, you lepas aja deh ke saya, sahamnya saya lepas ke kamu aja deh katanya. Dia bilang, kita kan memulai bersama. Kenapa? Saya kan nggak mau juga gitu, saya bilang. Saya mau kita kebersamaan nih. Kita kan semuanya teman nih. Nggak apa-apa lah, Clement. You beli saham saya aja, dia bilang. Akhirnya, dengan keberanian, saya take over saham dari teman-teman saya. Dan itu pun juga, saya harus pinjam uang dari orang tua saya. Gitu. Jadi, akhirnya, saya ketemu partner yang baru juga gitu kebetulan. Jujur, waktu saya memulain, saya nggak pede Pak Mago. Bahwa untuk menjadi entrepreneur itu nggak mudah gitu. Saya butuh orang yang sudah berpengalaman, saya bukan yang orang yang lebih pintar dibandingin saya gitu, yang bisa kasih inputan ke saya. Ternyata saya percaya ya sama yang di atas ya, bahwa kalau Tuhan sudah menunjukkan jalannya, maka dia akan membukakan segalanya, walaupun dengan tantangan yang nggak mudah Pak Mago. Singkat cerita, kami ketemu partner yang baru, kami coba kembangin lagi, masuk. Dan akhirnya waktu itu saya bilang ke master franchise, boleh nggak saya pindah ke Kemang, saya bilang. Jadi dari Pejaten, saya pindah ke Kemang. Rewide Kemang waktu itu. Akhirnya kami dikasih izin untuk masuk ke daerah Kemang gitu. Di situ kami banyak klien-klien ekspat gitu mulai. Ya, sewaan lumayan gitu. Nah, singkat cerita, saya di tahun 2007, saya pun juga jenuh lagi Pak Mago. Jenuh. Aduh, saya bilang kok saya begini begitu ya. Properti ini nggak melihat kantor yang lain bisa boom. Bisa boom, bisa berhasil, bisa jualan puluhan ratusan miliar gitu. Sedangkan saya punya nggak bisa maksimal, saya pikir. Kenapa? Karena saya melihat kondisinya saya gitu. Jadi saya melihat sepertinya saya mengasihani diri sendiri, bukan untuk mencari solusi bagaimana untuk lebih maju, Pak Mago. Singkat cerita, tahun 2007 saya bilang, udahlah, saya mau akhirin lah, saya tidak mau di properti lagi. Jadi saya coba ketemu dengan master franchise, bahwa untuk yang tahun ketiga saya tidak akan perpanjang, saya mau punya usaha sendiri. Nah, singkat cerita, jadi 2008 saya akhirin, saya bergabung dengan Rewide gitu. Jadi saya berpikir saya mau punya usaha lain, tapi satu sisi
seperempat hati saya masih mau di properti gitu. Jadi saya tetap keep propertinya saya. Jadi semua partner yang saya udah tidak ada. Jadi saya mau main dua kaki gitu. Jadi saya pilih karena saya di properti udah 10 tahun. Udahlah, urusan properti ini tetap saya ini aja lah, pegang aja. Tetapi satu hal, saya mau main trading waktu itu. Jadi di tahun 2008 saya coba mau masukin barang dari Cina. Jadi 2008 itu kan lagi booming-boomingnya barang dari China tuh, Pak Mago. Jadi saya pergi ke China lah, ke Guangzhou. Saya jujur tidak bisa bahasa China. Saya tidak bisa dan saya tidak tahu ketemu siapa di China. Tapi waktu itu ingat benar saya pesan tiket naik Adam. Waktu itu pesawat Adam Air itu yang satu-satunya yang sering ke China gitu, yang membawa ya pedagang-pedagang Mangga 2 Pasar Pagi itu ke China. Dan di pesawat itu kami ketemu gitu. Jadi tadi rencana mau tinggal di hotel, ternyata ketemulah teman-teman pedagang itu. Dia bilang, ngapain? Gua ada kamar 1 kosong, lu bayar aja, lebih murah, dia bilang. Nah, itulah makanya kalau namanya berjuang apa gimana, ada aja jalannya gitu. Nah, singkat cerita, sampailah ke Guangzhou, Cina. Nggak tahu nih mau ngapain nih. Satu Guangzhou, jujur, saya puterin. Jadi di China itu punya kayak 10 toko Tanah Abang, Pak Mago. Saya kelilingin. Saya beli barang, saya beli apa, baterai charger yang saya dikasih itu teman saya itu di ekspedisi gitu. Jadi saya belilah barang-barang elektronik, saya coba mau trading dan mau menjual di Indonesia. Singkat cerita, ternyata begitu sampai di Indonesia, saya coba jual itu barang, gak ada mau, Pak Mago. Sampai saya ke Roxy Mas, sampai saya ke Cempaka Mas waktu itu, nggak ada yang mau juga, Pak Mago. Ternyata mereka lebih percaya kepada supplier-supplier besar. Aduh, akhirnya apa? Gimana ini barang yang sudah dibeli ini, ratus-ratus lusin, akhirnya apa? Saya jual lah ke teman-teman saya, buat gift apa gimana. Menguntungkan nggak? Nggak begitu juga, Pak Mago. Jadi ya udahlah, saya jalanin lagi. Udah gitu, ada lagi yang ngajak usaha lagi. Jadi tahun 2008 itu setelah ini, itu waktu itu saya berusaha di motor roda 3. Jadi saya coba buka dealer sama teman-teman saya lagi. Ternyata itu tidak bertahan dalam 1 tahun, Pak Mago. Kenapa? Kami jujur ditipu oleh orang dalam. Jadi ya banyak hal lah. Tapi jujur saya katakan bahwa segala perjuangan itu janganlah Anda berpikir mau sukses gitu. Jadi ibaratnya setelah saya jalanin itu, Mago, sampai waktu itu keputus Pak, halo, keputus-putus, halo, sinyalnya keputus. Saya mau bayar uang ya. Halo, ulangi Pak, halo, ya. Pak, ya. Pak Clement keputus. Jadi, gimana? Ya oke, terusin. Oke, sekarang jelas. Nah, coba jelas ya gimana? Jadi di akhir 2008 itu saya bankrupt, Pak Mago. Sampai boleh dibilang saya tidak bisa membayar uang sekolah anak saya. Waktu itu anak saya masih sekolah 1, yang satu lagi masih baby. Saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya. Dan saya coba ngumpulin uang satu per satu, ya yang koin-koin buat parkir itu, ya ibaratnya buat nabung gitu. Sedih banget ya.
Ya, jadi makanya saya bilang untuk masuk ke dalam menjadi orang sukses itu harus punya banyak tantangan, Pak Margo. Nggak semudah itu. Ya. Nah, singkat cerita, utang ada sama ATPM yang tidak bisa terbayarkan gitu, tapi puji Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang benar-benar membela kita nih. Dia tidak bisa membiarkan kita tergeletak jatuh seorang diri, tetapi dia akan memberikan jalan keluarnya, Pak Margo. Nah, akhirnya kami bisa bayar hutang itu. Nah, saya pikir, udahlah nih kan masih ada properti nih. Marketing masih ada 4 apa 5 waktu itu. Udahlah saya jalanin aja, saya jadi full ke marketing. Jadi, nah, singkat cerita waktu itu saya di tahun 2009, 2010, teman saya di telepon saya, tahu-tahu Pak Margo. Wow, gue mau invest dong, gue ada dana nih segini, katanya. Ada dana kurang lebih 800 juta, dia bilang. Gimana caranya, dia bilang. Saya bilang, kebetulan waktu itu keluarga saya barusan beli rumah di Gading Serpong. Nah, saya tahu harganya berapa, saya bilang sama teman saya, gimana kalau kita invest ke Gading Serpong aja, dia bilang. Akhirnya, pas waktu itu Sumarai Serpong launching, Pak Margo. Dia beli 4 unit. Lu nggak beli? Nah, kebetulan 1 bulan sebelumnya itu saya ada terima komisi kurang lebih 80 juta, Pak Margo. Saya bilang waktu itu harga di Sumarai Serpong itu saya ingat benar cuma 600 juta. Dengan cara bayar DP 20%, cicil 24 kali. Jadi 120 juta kan? Bagi 24. Iya kan? Berarti cicilan sebulan jatuhnya 6 juta kan? Nah, jadi saya dengan modal yang 80 juta itu, saya coba belikanlah properti yang 600 juta ini. Teman saya udah beli 4 unit, saya dapat komisi kan? Nah, singkat cerita, setelah 2 tahun, ternyata nilai properti di tahun 2011 itu boom. Yang saya beli 600 juta, Pak Margo, itu menjadi 1,4 sampai 1,5. Tapi saya nggak jual dulu. Saya jual waktu itu, waktu lagi naik-naiknya itu, saya jual di 1,750. Jadi, dengan modal apa? DP 20%, cicil 24 kali, udah gitu pinjaman dari bank lagi. Dari situlah saya punya dana. Ternyata Tuhan itu nggak membiarkan anaknya tergeletak, Pak Margo. Dia bangkitkan saya lagi. Luar biasa emang. Iya, dia angkat saya lagi. Dari uang penjualan itu, saya belikan lagi, investkan kedua properti. Diputar lagi ya? Diputar lagi. Waktu itu DP 20%, masih dicicil 24 kali. Dan singkat cerita, saya bisa lagi jual setelah 2 tahun gitu, dengan mendapatkan gain gitu. Yang dimana ibaratnya di tahun 2012, 2013, itu saya kalau ikut launching itu yang datang itu ribuan, Pak Margo. Unit cuma 250. Saya sekali broadcast waktu itu masih pakai BlackBerry, belum WA. Saya tinggal broadcast barang itu KTP datang ke tempat saya. Saya waktu itu agent belum banyak di daerah sana. Saya sekali launching itu saya bisa menjual bisa 20 sampai 30 miliar. Jadi itu pakai bendera First Choice waktu itu. Waktu itu saya pakai First Choice saya gitu. Dan disitulah saya mulai gitu jalan. Jadi tiap launching sampai 2016 itu investor saya banyak. Saya banyak kasih untung ke investor saya gitu. Iya. Nah, singkat cerita dari di situ database-nya kan tambah banyak nih. Wah, saya pede. Akhirnya saya
berpikir bahwa kelihatannya pekerjaannya saya ini harus di properti. Sejak itu saya ngambil komitmen dengan kondisi apapun juga, saya akan tetap di properti. Kenapa? Saya berpikir adalah semuanya itu ada jalannya gitu. Pada saat Anda berpikir bahwa tidak mungkin, semua mungkin. Kalau saya bisa berhasil, saya berpikir balik lagi Pak Manggo, bahwa kalau saya tahun 98 sampai 2008 saya berhasil, namanya anak muda, baru balik dari Australia dan punya uang banyak, apa nggak jadi sombong Pak Manggo? Betul. Apa nggak jadi tinggi hati? Jadi saya mengucap syukur, saya dikasih banyak kendala, banyak tantangan, banyak masalah. Ternyata itu membuat saya supaya saya melihat bahwa Tuhan kita yang di atas itu nggak tinggal diam gitu. Dia tahu pada waktunya, dia tahu prosesnya untuk setiap orang gitu. Dan satu lagi saya berpikir lagi, rezeki itu tidak akan pernah ketukar. Tuhan itu akan kasih rezeki kepada kita. Pada saat kita mempunyai hati yang konsisten, yang belief dengan pekerjaannya kita, pasti ada jalannya aja. Singkat cerita, setelah saya buka lah office saya yang kedua di Gading Serpong. Nah, di Gading Serpong itu kami buka. Kenapa? Karena listing kami banyak, Pak Manggo. Sedangkan kantor saya kan di Kemang. Jauh dong. Saya harus punya base dong di Gading Serpong. Akhirnya kami buka lah. Jujur, pada saat saya mengawali bisnis ini, saya tidak berpikir berani untuk mengembangkan office. Gitu. Tapi ternyata waktunya Tuhan itu bukan waktunya manusia. Saya dikasih keberanian. Saya coba expand. Saya bukalah di Gading Serpong, memaintain listing-listing saya, investor saya. Lumayan Pak Mako, bagus. Setelah itu, saya bukalah di Kelapa Gading juga. Ketemu partner. Nah, setelah buka Kelapa Gading, saya bukalah di Bekasi. Gitu. Itu semuanya manage supervisi by saya gitu. Bisa dibayangin kan, jadi saya ketemu partner-partner saya itu ya belum, ya ibaratnya kita maintain sama-sama lah ya, di Gading Serpong, di Kelapa Gading gitu, sampai kami buka di Bekasi pun juga saya harus maintain dulu gitu. Ternyata saya bilang bahwa Clement, kelihatannya tulangnya kamu itu tulangnya di properti, di broker. Jadi di tahun 2000 saya buka Kelapa Gading itu di 2014 apa 2015. Saya buka kantor saya yang di Bekasi itu di tahun 2016. Dan semuanya kantor saya jalan, Pak Mako. Jadi, saya mengucap syukur dengan setiap kendala, tantangan yang saya hadapin itu menjadi saya semakin kuat. Bahwa kalau orang punya yang mindset positif, orang yang punya respon yang positif, pasti dia bisa lewatin segala tantangan itu. Jadi setelah saya di 2018 kami jujur di 2017 sampai 2018 saya tutup yang kantor saya yang di Gading Serpong. Saya pindahkan ke kantor saya di Kebayoran. Jadi karena supaya lebih memudahkan maintain. Tapi setelah dengan 3 office itu, saya setiap tahun kita memikirkan apa target kita tahun depan, apa yang akan kita lakukan,
Dan saya melihat setiap tahun tiga office saya, marketing saya cuma 50. Dan itu aja gitu. Saya terpikir, wow, ini kalau begini nih, apalagi di tahun 2018, 2019 itu, 2017, 18 itu kan kencangnya dengan digital marketing ya, betul ya Pak Mago ya? Betul. Ya, dan saya tidak ada pengalaman di digital marketing. Dan saya orang gatek lah. Saya orang gatek dan saya tidak tahu. Tapi saya adalah orang yang mau belajar dan pengen tahu gitu perkembangan bisnis. Saya tanya dengan orang IT, dengan teman saya, untuk membangun satu sistem company itu bukan yang mudah dan bukan yang murah gitu. Harganya cukup mahal waktu itu. Jadi saya coba tanya juga, singkat cerita, di tahun 2019 awal saya ketemulah dengan teman lama kami gitu di Rewide, yaitu Pak Imam dan Bu Ratna. Dan di sana dia cerita mengenai perkembangan bisnisnya mereka yang di Surabaya, yaitu Safir Mark gitu. Dia cerita, saya dikenalkan dengan Pak Daniel. Pada saat saya dikenalkan dengan Pak Daniel presentasi ke saya, apa yang dia lakukan, apa yang dia ini, ternyata ini yang saya mau gitu. Soalnya kalau first choice yang kuat itu butuh biaya gitu dan butuh mengembangin. Sedangkan saya kan tipikalnya jualan juga, maintain kantor juga, nggak mungkin lah kepikir begitu Pak Mago. Ya kan, akhirnya saya putusin lah di tahun 2019 itu Juli, 4th of July, saya memutuskan untuk first choice-nya saya tutup, bergabunglah dengan Safir Mark gitu. Jadi kalau dibilang sedih nggak? Sedih Pak Mago. Saya 11 tahun di first choice saya kembangin, boleh dibilang maaf kata brandnya saya di first choice di Jabodetabek cukup ada brand lah gitu. Jadi kami penjualannya juga, omsetnya juga miliaran gitu. Komisi juga cukup bagus lah gitu. Dengan pindah begitu, tapi satu hal, saya harus belajar. Kalau Anda tidak memutuskan ke sesuatu yang baru, ibaratnya Anda tidak akan pernah berkembang dan Anda tidak pernah ibaratnya timnya si first choice tidak akan bermultiplikasi. Tidak pernah bermultiplikasi. Nah, dan juga untuk mengembangkan satu sistem, untuk mengembangkan satu program, itu nggak mudah. Harus ada orang yang serius gitu. Sedangkan saya tidak bisa. Antara IT dengan marketing itu kan beda sekali gitu. Makanya saya memutuskanlah untuk bergabung dengan Safir Mark dan saya coba panggil semua partner saya dan saya cerita sistemnya Safir Mark. Habis itu saya minta Pak Daniel untuk presentasi dengan semua partner saya. Dan puji Tuhan, partner saya itu mempunyai satu visi yang sama dengan saya, yaitu mau berkembang dan bermultiplikasi timnya gitu. Nah, satu yang saya ingat Pak Daniel bilang, Pak Clement, apakah mau tetap menjadi broker seumur hidup Pak Clement? Atau Pak Clement mau mempunyai passive income? Maksudnya Pak Daniel apa? Saya bilang, iya kan, kalau emang saya sudah jadi marketing, yang saya akan selalu menjadi broker. Begini Pak Clement. Pak Clement apakah tidak punya mimpi kalau mempunyai tim yang banyak? Dan leadernya Pak Clement ada 20. Pak Clement boleh jualan, tetapi tim leadernya Pak Clement yang bisa jualan juga dan bermultiplikasi lagi Pak Clement. Soalnya kenapa?
bisnisnya kita ini, Pak Mago, tidak bisa diwariskan. Saya punya 3 anak. Tipikal anak saya beda-beda. Nggak mungkin 3 anak saya suruh jadi marketing, jadi broker. Zaman sudah berubah. Benar? Zaman sudah berubah. Nggak mungkin lah saya suruh dia jadi marketing, jadi broker. Pasti dia punya passionnya sendiri untuk mempunyai pekerjaannya mereka gitu. Jadi saya pikir ini bisnis nggak bisa diwariskan. Akhirnya saya bilang, Pak Daniel, benar Pak Daniel. Apa yang Pak Daniel bilang itu? Saya bilang, saya harus bermultiplikasi, saya harus maksimal, dan saya harus berbagi. Saya tidak bisa handle semuanya. Saya harus berbagi dengan orang-orang yang mau sukses bersama saya. Itulah keputusan, dan saya share ke partner-partner saya setuju. Makanya di tahun 2019, 3 office kami itu convert menjadi Xavier Mark. First Kebayoran, First Kelapa Gading, dan First Bekasi. Dan kami saat ini mempunyai tim total semua yang dari tadinya First Choice cuma 50 maksimal, tiap tahun nggak naik-naik. Saat ini tim kami kurang lebih total 3 office kita itu 70. Wow. Nambah ya? 70. Nambah Pak Mago. Dan udah gitu, yang tadinya namanya Clement itu Gatek, sekarang ya lumayan eksis lah kayak Pak Mago lah. Ya, kenapa ternyata pilihannya saya bergabung dengan Xavier Mark itu tidak percuma gitu. Kenapa? Karena ternyata kita ini, setiap orang ini butuh branding, Pak Mago. Pada saat kita nge-branding diri kita seperti Pak Mago lah, branding bagaimana menjadi mengundang pakar-pakar properti untuk talk show, Pak Mago mah udah dikenal lah gitu ya di dunia properti lah gitu. Lagi belajar, Pak. Jadi apa yang Pak Mago lakukan, saya yakin kalau hari ini barusan punya 1.000 follower di YouTube, saya percaya berapa tahun kemudian Pak Mago akan mempunyai jutaan nanti follower. Amin. Jadi amin. Sebenarnya kita harus berani berubah dengan kemajuan zaman ini gitu. Cerita bagaimana kenapa saya tetap konsisten menjadi broker properti gitu. Jadi ceritanya itu benar-benar dalam. Ini baru kali ini di link YouTube saya nih, Pak Clement buka-bukaan nih. Oh iya. Jadi dari dulu Master Franchise ikut satu bendera, buka sendiri. Sekarang ikut lagi Master Franchise yang lagi berkembang dari asal Surabaya ya. Pak Imam, Ibu Ratna juga saya kenal tuh dari Surabaya. Jadi dia udah sekarang di Sapir Max. Siapa yang nggak kenal Sapir Max, itu salah satu bendera yang lagi naik daun nih teman-teman bilang, karena media sosialnya, konten-konten videonya, konten promosinya itu udah modern sekali gitu loh. Jadi dengan 3 kantornya Bapak di Kebayoran, Kelapa Gading dan di Bekasi, dengan adanya di Gandeng ya, berkolaborasi dengan Sapir Max ya semakin meningkat. Yang tadinya marketing 50 jadi 70. Jadi sekarang 70 ya Pak ya. Iya, betul Pak. Pak, ini kan kita tahu nih, sekarang kan kondisinya lagi ada COVID-19, lagi pandemi, lagi orang tuh lagi work from home, kerja susah. Nah, Bapak sendiri sekarang lagi sewing nih, nganterin buyer nih gitu loh. Nah, ada nggak sih Pak tip buat kita nih marketing properti, broker properti untuk menghadapi situasi seperti ini nih Pak Clement? Ya. Pak Mago, saya sih jujur saya mengucap syukur ya. Banyak tantangan, banyak kendala pada saat bertahun-tahun yang harus saya alamin gitu. Jadi saya mengalami proses yang tidak mengenakan juga. Jadi tapi ternyata sampai saat ini saya tidak berkekurangan gitu. Jadi makanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya dan mindset yang positif Pak Mago. Dan saya tidak mau terkontaminasi dengan
berita-berita yang saya mau mempunyai mindset yang benar bahwa Clement dengan kondisi apapun juga bahwa pasti ada calon pembeli. Hari ini Pak Mago saya showing 2 klien. Satu apartemen di Kuningan yang harganya miliaran, 10 miliar lebih Pak Mago. Dan hari ini saya showing di daerah Jakarta Utara apartemen dengan harga 600 jutaan Pak Mago. Enggak, 800 jutaan. Jadi saya udah menanamkan di dalam diri saya, mungkin pandemi COVID-19 ini mendunia. Banyak orang berkeluh kesah apa yang akan terjadi nanti ekonomi, bagaimana pekerjaannya saya. Tapi satu hal, Jabotabek adalah total penduduknya kurang lebih ya 16 juta, betul ya Pak Mago ya? Kurang lebih ya. 16 juta. Dan penduduk Indonesia ini ada 250 miliar ya, betul ya? 260 jutaan Pak sekarang. 260 juta, 260 juta ya. Nah, kalau kita lihat nih Pak Mago, dengan kondisi saat ini, kita ambil Jakarta aja. Jakarta itu kurang lebih mungkin 10 juta. 10 juta. Iya. Kalau 10 juta, saya ambil 5%-nya berapa Pak Mago? 10 juta, 5%-nya. 50 iya. kali 250. 250 ribu ya. Nah, 250 ribu. 250 ribu. Saya ambil lagi 10%-nya Pak Mago. 250 ribu. 25 ribu. Masa? Dari 10 juta, 25 ribu, hitung aja. 10 ribu orang tidak ada yang mau beli. Pasti ada. Gitu. Saya berpikirnya kalkulasinya begitu. Mana? Saya lihat di dunia medsos, digital marketing, banyak teman-teman saya closing gitu. Kenapa saya harus kalah gitu? Artinya apa? Potensi itu masih ada. Saya belajar, di setiap ada masalah, di setiap ada tantangan, itu pasti ada opportunity, Pak Mago. Saya percaya itu. Saya sih mengucap syukur dengan kondisi, dengan keadaan begini. Kenapa? Saya berpikir adalah pasti ada opportunity yang baru buat saya gitu di dunia broker properti ini. Gitu. Kalau kita berpikiran positif, pembeli itu sebenarnya saat ini diuntungkan. Kalau dia beli properti primary, mereka akan mendapatkan cara bayar yang bagus, yang tidak pernah mereka dapatkan. Ya kan? Positifnya gitu. Nah, udah gitu. Yang secondary, pasti ada yang lagi nyari harganya yang bagus juga kan. Ya mungkin kebetulan ada ketemu penjual yang mau jual cepat dengan kondisi saat ini. Jadi kalau lagi ada tantangan pasti ada opportunity. Kenapa? Karena saya sering mengalami berkali-kali Pak Mago. Itu yang mungkin membuat saya kuat melihat untuk tetap mempunyai mindset yang positif Pak Mago. Itu sih. Jadi tadi Bapak bilang mindset yang positif ya. Jadi Iya. Bapak melihat kalau Bapak kalkulasi, jadi dari sekian ribu orang dihitung-hitung sekian persennya pasti masih ada market yang ada untuk kita pasarin atau untuk kita jual ya. Jadi hanya pola pikir kita aja ya. Terus tadi juga Bapak bilang kondisi seperti ini jangan dengar atau baca berita-berita yang negatif. Jadi kita ke bawah. Bapak melihat teman-teman bisa jualan, kenapa Bapak juga nggak bisa jualan? Ini buat teman-teman broker properti ini yang lihat link YouTube saya ini nih. Pak Clement udah nyaris 22 tahun di bisnis ini, udah berapa kali, mungkin tahun 98 kita pernah ada krisis moneter, tahun 2008 juga kita ada kena krisis juga, ini 2020 kita kena krisis. Jadi beberapa kali Indonesia kena krisis. Nah, di saat krisis ini, siapa yang menangani krisis itu yang jadi pemenangnya. Artinya yang kuat menghadapi krisis itu jadi pemenangnya. Kalau Anda memang bisa menghadapi krisis ini, dan ntar pas pasca norma atau pas norma, Anda masih tetap di industri ini, Anda adalah seorang pemenang. Nah sekarang bagaimana aja Anda bisa menyikapinya Pak? Seperti ya Pak Clement ya.
Iya, betul Pak Mago. Pak Clement, thank you loh udah ngobrol-ngobrol dengan saya ya. Semoga inspirasi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya. Buat Pak Clement juga tetap jaga kesehatan, tetap Bapak juga jaga jarak. Istilahnya kesehatan nomor 1 Pak Clement. Ya, terima kasih.